Gunung Guntur pernah menjadi gunung berapi paling aktif di Pulau Jawa pada dekade 1800-an. Namun, sejak itu, aktivitasnya kembali menurun. Erupsinya pada umumnya disertai dengan lelehan larva dan objek material lainnya. Gunung Guntur berdekatan dengan gunung-gunung lainnya yang mengelilingi kota Garut. Di sebelah selatan Gunung Guntur ada Gunung Putri yang berhadapan dengan Gunung Cikuray dan Gunung Papandayan. Kemudian di sebelah barat ada Gunung Masigit, Gunung Parupuyan, dan gunung lainnya. Di sekitar kaki Gunung Guntur, tepatnya di daerah Kecamatan Tarogong, ada banyak hotel dan penginapan dengan dilengkapi fasilitas pemandian air panas yang bersumber panasnya didapat dari Gunung Guntur. Gunung Guntur mulai ramai didaki oleh para pendaki gunung dari berbagai daerah. Volume jumlah pendaki semakin bertambah pada tahun 2013-an sehingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali warung-warung yang ada di setiap pos di pendakiannya. Gunung Guntur memiliki banyak kisah mistis, banyak kejadian pendaki yang hilang secara misterius di Gunung Guntur ini. Namun, pendaki yang hilang itu biasa selamat dan sehat setelah ditemukan. Banyak sekali fakta dan misteri yang tersimpan di dalam kegagahan Gunung Guntur tersebut. Maka kita akan menyelam ke dalam lautan sejarah yang luas, meliputi kisah legenda masyarakat Garut dan sejarah letusan hebat yang pernah dialaminya. Sejarah atau legenda Gunung Guntur ternyata menceritakan tentang sebuah kerajaan pada zaman dahulu kala. Konon, terdapat sebuah kerajaan yang berdiri di sekitar lembah kaki Gunung Kutu. Kerajaan tersebut adalah Korobokan, yang dipimpin oleh seorang raja bernama Sunan Ranggalawe. Sunan Ranggalawe memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Ratu Inten Dewata. Jika menurut peraturan kerajaan, Sunan Ranggalawe tidak bisa menjadi seorang raja. Yang lebih berhak menjadi sang raja seharusnya adalah kakaknya. Tapi karena Ratna Inten Dewata adalah seorang perempuan, maka Sunan Ranggalawe lah yang akhirnya dipilih menjadi seorang raja untuk menduduki tahta dan mewarisi dari kerajaan terdahulu. Pada suatu ketika, kemarau panjang melanda kerajaan Korobokan. Di mana-mana terjadi kekeringan yang membuat rakyat Korobokan sangat menderita. Sebagai seorang raja, Sunan Ranggalawe tidak bisa tinggal diam dengan hanya memikirkan penderitaan yang diderita oleh rakyat di negerinya. Setelah memikirkan jalan keluar dengan para patih kerajaan, akhirnya Sunan Ranggalawe memutuskan jalan keluar dari kemarau panjang, yaitu dengan membuat telaga penampungan air. Akan tetapi, lahan yang akan dibuat telaga penampungan air tersebut ternyata dikuasai oleh Ratna Inten Dewata. Secara baik-baik, Sunan Ranggalawe meminta izin kakaknya agar menyerahkan lahan yang didiaminya. Sayang, Ratna Inten Dewata menolak sambil berkata, "Setelah aku tidak jadi raja karena aku seorang wanita, sekarang tempat tinggalku akan kau rebut juga." Sunan Ranggalawe pun tidak bisa berbuat apa-apa atas penolakan kakaknya. Raja pun menghormati keputusan kakaknya meski para patih kerajaan sangat kecewa. Sunan Ranggalawe sangat kebingungan, sementara rakyat membutuhkan air. Setelah berpikir, dia berniat untuk kembali menemui kakaknya yang lagi tetap menolak. Maharaja Inten Dewata tidak memberikan izin. Dia beralasan bahwa kawasan tersebut merupakan satu-satunya tanah yang ia miliki. Raja pun memaklumi atas penolakan tersebut dan akan membatalkan proyek pembuatan danau, mencari solusi lain atas musibah kekeringan yang dilanda rakyatnya. Setelah rakyat mendengar kabar bahwa Maharaja Inten Dewata menolak pembuatan danau, seluruh rakyat justru mendesak sang raja agar segera dibuatkan danau tersebut. Terpaksa, raja sendiri yang harus meminta izin kepada kakak perempuannya atas kawasan tanah miliknya. Namun, Maharaja Inten Dewata tetap tidak mengizinkannya. Dalam keadaan yang setengah kacau, salah satu menteri senior mendatangi raja, memberikan usul supaya raja lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan Maharaja Inten Dewata. Menteri tersebut mencoba menggoda raja dengan perkataan yang tersembunyi.
Kerajaan ini hanya milik satu raja, yakni Baginda Sunan. Tidak ada yang lebih berkuasa, meskipun Maharaja Inten Dewata merupakan kakak kandung raja. Ia tetap harus patuh. Bila tidak demikian, kerajaan ini memiliki dua penguasa, yaitu Sunan dan Maharaja Inten Dewata. Termakan dengan omongan menteri, sang raja langsung memerintahkan semua abdi dalam agar segera mengerjakan pembuatan danau tersebut di atas kepemilikan Maharaja Inten Dewata. Bahkan raja sendiri pun turun tangan untuk memimpin pembuatan danau tersebut. Pembuatan danau selesai, air mengalir di seluruh penjuru desa. Namun ada duka di mata Maharaja Inten Dewata. Dia bersedih atas pelakuan adiknya yang semena-mena membuat danau besar di kawasan tanah miliknya. Dengan perasaan marah, Maharaja Inten Dewata meninggalkan kediamannya menuju gunung kecil, hari ini disebut dengan Gunung Putri. Berada di gunung kecil, Maharaja Inten Dewata meminta kepada Batara Rambut Putih agar dibuatkan wadah air dan sekepal tanah. Sang ratu berkata kepada Batara Rambut Putih, "Aku hendak naik Gunung Kutu, hari ini disebut dengan Gunung Guntur. Akan hendak melihat kawasan desa Kerobokan dari atas sana." Dia menyendiri dan bertapa sambil membacakan doa kepada Tuhan, supaya adiknya disadarkan bahwa apa yang telah diperbuat oleh Sunan Ranggalawe telah menyakitkan kakaknya sendiri. Di puncak Gunung Kutu, Ratna Inten Dewata mendaburkan bunga disertai dengan segenggam tanah kering. Mengetahui sesuatu yang dahsyat akan terjadi, Ratna Inten Dewata pun bergegas turun dari puncak Gunung Kutu. Sesaat setelah sampai di gunung kecil, tiba-tiba seluruh kawasan kerajaan Timanganten ditutupi awan gelap, seperti malam, gulita, dan kelam. Letusan dahsyat terdengar dari arah Gunung Kutu, mengakibatkan hujan api dan batu ke kawasan kerajaan, menghancurkannya. Saking hebatnya, gunung-gunung yang berada di sekitar Gunung Kutu itu pun ikut bergoyang. Sangat mengerikan, bak dunia mau kiamat. Karena letusan gunung tersebut menyerupai guntur, maka gunung tersebut dinamakan Gunung Guntur sampai sekarang. Gunung Guntur yang berarti halilintar atau petir. Maka Gunung Guntur ini menjadi salah satu gunung berapi paling aktif di Jawa Barat. Itulah sejarah penamaan Gunung Guntur dan legenda di dalamnya.